Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah masjid Raudhatul Jannah yang selalu dan senantiasa dicintai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, melimpahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada petang hari ini walaupun dalam keadaan hujan, kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segenap anugerah, segenap limpahan rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga pada detik ini pun hampir di penghujung bulan Jumadil Akhir, kita masih berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah ini pula yang senantiasa menggiring kita, mengantarkan kita untuk senantiasa dapat istiqamah di sebagian umur kita ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sisa-sisa dari umur kita Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan kita untuk senantiasa mencintai Allah, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perjalanan kita perjalanan yang selalu dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul pengajian kita kali ini adalah bagaimana betul-betul kita tanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu betul-betul dapat melaksanakan kebajikan-kebajikan, dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat betul-betul khusyuk di dalam menerima perintah-perintah Allah, di dalam ketaatan kepada Allah,
di dalam betul-betul jamaah sekalian melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk, melaksanakan puasanya, zakatnya, salatnya, hajinya, dan melaksanakan kebajikan-kebajikan yang lainnya di dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kalau betul-betul di dalam hati kita tanamkan kecintaan kepada Allah. Cinta melahirkan kekhusyuan, kekhusyuan melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah salah satu ulama jamaah sekalian, kalau nggak salah di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali juga diterangkan bahwa ibadah seseorang itu terbagi menjadi 3. Ada ibadahnya pedagang. Ibadah seperti seorang pedagang, orang yang hanya beribadah mengharapkan pahala, mengharapkan reward, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah seperti ini sah-sah aja, tapi ibadah hanya ada di permukaan, tidak masuk ke dalam substansi ibadah yang betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi jamaah sekalian, ibadahnya seorang abid, ibadahnya seorang hamba di hadapan majikannya. Ibadah seperti ini jamaah sekalian hanya ibadah seorang hamba yang takut terhadap majikannya. Dia hanya ibadah jangan sampai dia mendapat hukuman. Dia ibadah jangan sampai dia mendapatkan siksaan atau murka atau masuk ke dalam api neraka jahanam. Ibadah seperti ini sah-sah saja, tapi hanya berada di permukaan. Ibadah yang betul-betul jamaah sekalian, di dalam kitab tersebut dinyatakan ibadahnya seorang pencinta kepada yang dicintai. Ibadahnya seorang hamba yang cinta kepada Allah, yang senantiasa mengharapkan anugerah kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Barang siapa yang betul-betul mengharapkan pertemuan dengan Allah, artinya pertemuan yang betul-betul seorang pecinta dengan yang dicintainya, seorang yang betul-betul menyambut rahmat Allah, menyambut kasih sayang Allah dengan cinta, dengan kasih sayang. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, maka hendaknya betul-betul dengan cinta melahirkan betul-betul ketulusan di dalam ibadah, di dalam melaksanakan betul-betul perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan betul-betul senantiasa perjalanannya tidak pernah sedikit pun menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tandingan-tandingan apapun juga, baik tandingan berupa cinta kepada makhluk, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, cinta kepada yang lainnya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala diduakan atau disekutukan dengan cinta-cinta kepada yang lainnya. Ini jamaah sekalian yang betul-betul menjadi harapan kita semua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat hadir di masjid ini, walaupun dalam terpaan gangguan hujan, tapi apa? Mengharapkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghasilkan kekhusyuan, menghasilkan pengorbanan di dalam mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kajian-kajian kita minggu yang lalu berkaitan dengan al-khauf war-raja. Bagaimana khauf ini memberikan energi buat kita untuk senantiasa betul-betul mendekat ya, mencintai dan betul-betul ya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jamaah sekalian bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kerasnya murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kalian senantiasa betul-betul ya mengharapkan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk kita, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya murka Tuhan kalian adalah amat sangat keras. Allah memberikan betul-betul ancaman, memberikan betul-betul warning buat kita. Agar apa? Agar kita betul-betul kembali sadar untuk betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk betul-betul mengikhlaskan hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun. Begitulah tindakan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Idza akhadzal qura, apabila Allah menindak satu penduduk ya, yang melampaui batas ya, yang jauh dari kecintaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, begitulah tindakan Tuhan kalian terhadap satu negeri yang melanggar batas, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya zalimatun, yang penduduk negeri tersebut ya, melakukan perbuatan kezaliman terhadap diri mereka sendiri ya, merusak diri mereka sendiri, menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kubangan maksiat, mengundang murka Allah. Demikianlah tindakan Tuhan kalian terhadap satu kampung. Bagaimana kita bisa melihat jamaah sekalian, kampung yang hampir disapu rata, kampung atau negeri yang seperti negeri-negeri yang lain yang ditebalikkan, atau gempa atau tsunami ataupun yang lainnya, banjir bandang, semuanya bukan sebab karena terjadi secara alamiah, tapi semuanya diakibatkan karena perbuatan dosa-dosa mereka. Wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid, sungguhnya tindakan Tuhan kalian ya, tindakan tersebut adalah tindakan yang keras dan pedih kalau kalian betul-betul merasakan tindakan tersebut. Ini jamaah sekalian warning buat kita. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pintu yang terbuka buat kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kufur nikmat Allah.
Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan azab kepada mereka akibat tindak tanduk sepak terjang mereka sendiri. Gambaran jamaah sekalian, warning buat kita bahwa azab datang bukan sekonyong-konyong ya, karena Allah zalim bukan, tapi karena perbuatan dan tingkah laku kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, yang kita harapkan apa? Kita harapkan betul-betul harapan kita kepada Allah dengan apa? Dengan mengundang rahmat Allah, dengan amal kebajikan kita, dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat di mana tidak satu pun dari kita yang betul-betul ya tergetar jiwa kita. Hampir putus asa diri kita ketika menghadapi peristiwa hari kiamat. Sebagaimana jamaah sekalian digambarkan di dalam Al-Quran, saking dahsyatnya hari kiamat. Kecintaan seorang ayah dengan anaknya, atau seorang ibu dengan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, atau dengan keluarganya. Ketika hari kiamat terjadi, begitu dahsyat, satu dengan yang lainnya lari tunggang langgang menyelamatkan diri mereka sendiri. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian dijelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika hari kiamat terjadi, begitu dahsyat ya, manusia bagaikan kapas-kapas kecil yang berterbangan, apalagi gunung-gunung yang begitu dahsyat pun ya hancur lebur ya. Kita bagaikan di ayam. Keadaan seperti itu, cinta yang hanya ada di dataran ya. Cinta-cinta yang cuma hanya bersemi di dunia, ketika itu hilang. Yang ada hanya mengharapkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika seseorang lari dari saudara, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan dari ayahnya, menyelamatkan dirinya masing-masing, wa sahibatihi wa bani, dari teman-temannya, dari anak-anaknya, mereka lari tunggang langgang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing dari mereka sibuk memikirkan nasibnya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang betul-betul cinta, yang betul-betul ya, membersihkan jiwanya, dia yang tenang. Di dalam ayat Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya harta yang kita banggakan, anak-anak yang kita banggakan, sama sekali nggak dapat membela kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus ya, menyambut rahmat Allah dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, di dalam keadaan hari kiamat juga dijelaskan begitu dahsyatnya jamaah sekalian. Digambarkan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhan kalian. Kemudian inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya guncangan hari kiamat, guncangan yang begitu dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, di hari itu seorang ibu yang sedang menyusui
bayinya, dilepas bayinya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang mengandung digugurkan kandungannya. Begitu dahsyatnya hari kiamat jamaah sekalian. Wa taran nasa sukara. Kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan seakan-akan mabuk padahal dalam keadaan panik yang begitu dahsyat. Wa ma hum bisukara, mereka padahal bukan dalam keadaan mabuk, walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi hari kiamat terjadi, ya, menggambarkan tentang azab Allah yang amat sangat keras. Hancurnya alam semesta ini, porak-porandanya, ya, bumi ini. Begitu dahsyatnya, kita hanya betul-betul yang kita harapkan kecintaan dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, pentingnya kita menyambut rahmat Allah. Karena bagaimanapun banyaknya dosa kita, bagaimanapun besarnya aib kita, kalau kita betul-betul kembali dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan ampunan untuk kita. Kejar rahmat Allah, ya, dengan kecintaan kepada Allah. Karena yang hanya betul-betul bisa mengharapkan kita selamat, ya, dunia akhirat adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa ngejar rahmat Allah. Jangan putus asa ngejar rahmat Allah. Segimanapun juga dosa kita, ya, besar bagaimanapun juga aib kita, banyak dari hamba-hamba Allah yang mengejar rahmat Allah, Allah terima dengan lapang dada ampunannya. Apalagi kita orang yang betul-betul gak pernah menyekutukan Allah, yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saking sayangnya Allah kepada kita, kejar kecintaan sayang Allah, rahmat Allah dengan apa? Dengan menyambut kasih sayang tersebut dengan cinta dan dengan ketaatan kepada Allah, dengan betul-betul mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, melakukan perbuatan khilaf, melakukan perbuatan kezaliman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak ada lagi jamaah sekalian harapan kita di sisa-sisa umur kita hanya mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah yang betul-betul, ya, memberikan kita keselamatan dari kerasnya azab akhirat, dari dahsyatnya murka Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Segimanapun juga banyaknya dosa kita, atau sebanyak pasir-pasir yang di muka bumi ini dosa kita, ketika kita kembali kepada Allah,
Allah akan memberikan ampunan rahmatnya, Allah akan memberikan betul-betul pertolongannya kepada kita lebih cepat daripada datangnya kita untuk minta ampunan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Pancing rahmat Allah dengan amal kebajikan. Di dalam sebuah hadis jamaah sekalian, riwayat Imam Muslim, rawa Muslim an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadisnya hadis qudsi, kalimatnya dari Allah, dari kanjeng Nabi Muhammad, tapi hadisnya, hadis ini kalimatnya dari kanjeng Nabi Muhammad, tapi firman Allah subhanahu wa ta'ala, jadi hadis qudsi. Yaitu jamaah sekalian firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka balasannya 10 kebaikan. Pancing rahmat Allah dengan amal kebajikan. Au azidu, atau akan aku tambahkan lagi balasannya buat mereka yang melakukan amal kebajikan. Sebaliknya, wa man jaa bis sayyiati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, siapa yang melakukan satu kesalahan maka balasannya 1. Allah, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, satu kebaikan dibalas 10 bahkan lebih. Tapi yang melakukan satu kesalahan hanya dibalas 1. Begitu dahsyatnya jamaah sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian au aghfir, atau aku hapus, aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian jamaah sekalian, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, barang siapa yang datang kepadaku sejengkal maka aku akan datang kepadanya sahasta. Ya, sahasta. Lebih cepat lagi rahmat Allah yang datang. Kita datang sejengkal, Allah datang kepada kita lebih dekat lagi, sahasta. Wa man laqini wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, siapa yang datang kepadaku sahasta, aku datang kepadanya dengan sedepak. Lebih besar lagi rahmat Allah yang datang kepada kita. Kemudian waman atani yamshi ataitu harwalatan, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan mencari rahmatku, aku datang menyambut dengan bergegas. Allah. Waman laqini biqurabil ardi khati'atin la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan, siapa yang datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak pasir yang ada di muka bumi ini, aku akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sebanyak dengan apa yang dia bawa. Begitu sayangnya jamaah sekalian Allah kepada kita. Walaupun kita melakukan perbuatan kesalahan, melakukan perbuatan khilaf, karena manusia ini mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya kesalahan, tempatnya alpa, tempatnya kelupaan, khilaf. Tapi Allah enggak langsung mengazab kita. Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk apa? Untuk betul-betul mendekat kepada Allah, untuk bertaubat. Man taballahu taballahu alaih, siapa yang datang kepadaku untuk bertaubat, Allah akan terima taubatnya buat hamba-hambaku. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain jamaah sekalian,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Kemudian, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik, tamhuha, pasti akan terhapus dosa-dosa kita dengan perbuatan kebajikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Islam ini jamaah sekalian agama rahmat, agama kasih sayang. Sambut rahmat Allah dengan cinta, dengan kasih sayang. Bayangkan jamaah sekalian, Allah menjadikan gambaran buat tubuh kita. Allah memberikan 2 ginjal buat kita gratis. Ketika kita makan, saripatinya disaring dengan 2 ginjal tersebut. Ampasnya dibuang melalui air seni. Coba jamaah sekalian, kalau kita cuci darah, sehari bisa 800.000 cuci darah. Belum lagi badan kita langsung habis kita kalau cuci darah. Allah memberikan gratis ginjal kita dengan cinta, dengan kasih sayang, agar kita betul-betul memanfaatkan dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah memberikan kepada kita oksigen. Bayangkan jamaah sekalian, ketika masa Covid, 1 tabung oksigen yang kecil cuma 4 jam, 2 jam, 3 jam, itu pun harus bayar 50.000. La haula wala quwata illa billah. Sambut rahmat Allah. Di dalam hadis yang lain jamaah sekalian, dalam riwayat hadis muttafaqun alaih an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, ya, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang esa, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan yang bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abduhu, dan yang bersaksi bahwasanya Nabi Allah Isa adalah hambanya dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Sayyidah Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal jannata haq, yang bersaksi bahwa surga adalah hak, wan nar haq, dan api neraka jahanam hak, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan ke dalam surganya bagaimanapun dia punya amal perbuatannya. Artinya jamaah sekalian, orang yang beriman ya enggak kekal di api neraka jahanam. Paling dicuci dulu ya, sehari 2 hari. Kira-kira ada yang mau enggak? Allah yahfad ya. Azab api neraka yang paling ringan ketika ditaruh bara api di kaki kita yang melepuh, yang mendidih otak kita. Belum 1 hari di neraka ya seperti 50.000 tahun di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian menjadi apa artinya dalam hadis ini menjadi gambaran buat kita pentingnya cinta, pentingnya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang menyerahkan, berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan senantiasa betul-betul dari penyerahan dirinya, kecintaan dirinya kepada Allah, dia melakukan kebajikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali bukhul yang kuat. Kesempatan buat kita jamaah sekalian, di sisa-sisa umur kita jangan putus asa dekat dengan rahmat Allah.
kejar rahmat Allah dengan mendekat, dengan melaksanakan amal kebajikan, dengan menyesal, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah sekalian, hadis muttafaqun alaih juga. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaqulu ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan untuk zatnya yang suci 100 rahmat, 100 rahmat. Fa amsaka indahu tis'ata wa tis'in, disimpan ya 99 rahmat di akhirat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, yang satu diturunkan ke muka bumi. 100 rahmat, 99 rahmat disimpan, satu rahmat turun ke muka bumi. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq, dari satu rahmat yang turun ke muka bumi, satu makhluk dengan makhluk yang lainnya saling sayang menyayangi. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha, sehingga binatang yang melata ya, ketika anaknya mau lewat dia angkat badannya. Dari rahmat Allah yang satu. An waladiha khasyata an tusibahu, takut jangan sampai ya menyakiti anaknya yang kecil, dia angkat badannya. Kemudian jamaah sekalian, dalam riwayat Imam Muslim juga dikatakan, wa fi riwayatin li Muslim an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada 100 rahmat. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqi bainahum, dari satu rahmat, satu dengan makhluk saling sayang menyayangi. Wa tis'una liyaumil qiyamah, 99 rahmat Allah simpan untuk hamba-hambanya yang bertakwa di hari kiamat nanti. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran jamaah sekalian. Ketika firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi setiap sesuatu. Yang mukmin non mukmin di dunia Allah berikan rahmat. Kemudian ayat berikutnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan aku akan tetapkan buat orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat. Ini jamaah sekalian, harapan buat kita, harapan buat mukmin, insyaallah selamat dunia akhirat. Asal apa? Asal pancing rahmat Allah dengan cinta, dengan amal kebajikan. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul mendapatkan naungan rahmat Allah di dunia, wabil khusus nanti di akhirat, untuk kita juga dan juga untuk keluarga kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita kirimkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad, untuk keluarga Rasulullah, untuk para sahabatnya, syuhada, salihin,
untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, muassis Masjid Raudhatul Jannah yang telah berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita semua, karib kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah dekatkan dengan rahmatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.